Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi menjelang siang untuk Sobat Dentim dimanapun berada. Senang sekali saya pada kesempatan kali ini kembali dalam Positif, podcast moderasi inspiratif. Nah, kali ini di KUA Denpasar Timur saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh dua rekan saya. Di sini saya bersama dengan Niwaya Nur Hayati dan juga Nikadek Mardiasni. Nah, kali ini Sobat Dentim, kita sapa dulu ya kedua narasumber kita. Oke, Mbok Nuri ya, Niwaya Nur Hayati yang bisa kita panggil Mbok Nuri, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, luar biasa, sudah semangat sekali ya, lama sekali tidak pernah nongol di podcast ya. Benar sekali Dayu. Untuk edisi khusus kali ini, khusus agama Hindu ya. Nah, selanjutnya Sobat Dentim, kita sapa dulu Nikadek Mardiasni yang bisa kita panggil dengan Mbok Madi. Nah, Mbok Madi bagaimana kabarnya? Sehat, baik. Dayu gimana? Ya, sama baik juga. Sudah makan sudah karena mau menjelang siang gitu ya. Iya, sudah sarapan. Sudah kuat untuk kita membahas topik yang sangat menarik pada kesempatan kali ini ya. Nah, Sobat Dentim, topik yang akan kita bawakan karena di sini sudah memasuki menjelang hari suci Galungan. Nah, di sini kami akan membahas tentang Galungan mengajarkan kita tentang kehidupan. Nah, berbicara tentang kehidupan ya, sini saya akan bertanya pertama kepada Mbok Madi, mengapa pada saat Galungan kan terkenal dengan istilah menengan Dharma melawan Adharma. Nah, kenapa tema ini masih relevan kita gunakan pada kehidupan kita saat ini? Baik, terima kasih Dayu. Begitu juga selamat pagi menjelang siang. Iya. Sahabat Dentim dimanapun berada, kembali lagi pada podcast Positif hari ini ya. Jadi kami bertiga membersamai sahabat Dentim pada live on Facebook ya, podcast Positif. Baik Dayu, terima kasih. Yang pertama ini sangat luar biasa sekali, yang menarik hari ini kita akan membahas tentang Galungan gitu. Jadi pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan mengapa sampai saat ini Galungan masih identik sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma, dan apakah relevan ya sampai di masa sekarang ini begitu. Baik sahabat Dentim ya, dimanapun berada, terkhususnya bagi umat Hindu ya, benar sekali sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya hari suci Galungan ya. Nah, sebelum itu mungkin di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai tentang rujukan. Jadi rujukan pertama yang mengapa sih ada hari raya hari suci Galungan itu sebenarnya dari mana sumbernya. Nah, sehingga umat Hindu merayakan hari raya Galungan itu. Tentunya di sini kita sebagai umat Hindu adapun konsep ajaran Hindu kita kalau dalam beriaknya itu tidak terlepas dari nama 3 kerangka dasar, ada tattva, susila, dan acara. Berdasarkan tattva, yaitu tattva dalam sastra, kemudian susila, rangkaian acara laku kehidupan kita dalam melakukan upacara agama, kemudian acaranya. Acara itu ya praktiknya beriatnya. Nah, di sini Galungan tentunya Galungan ini yaitu termuat dalam lontar Sundarigama. Jadi di dalam lontar Sundarigama menyebutkan, mungkin mohon izin saya mengutip sedikit dari lontar Sundarigama. Budak kliwon dungulan ngaran Galungan, patitis ikang ya jenane semadi galang apadan. Jadi dikatakan dalam lontar tersebut budak kliwon dungulan itu disebut sebagai Galungan. Berarti memang tepat kita merayakan Galungan pada saat
hari suci hari Budi Buddha Kliwon Dumula. Itu berdasarkan pada kalender kita berdasarkan pada Warige ya, perhitungan hari dan juga Ungku. Nah, kemudian di sini ada dikatakan dalam Sundari Gama itu patitis ikang jenane samadi galang apadang. Berarti di sini ada core nilainya tuh galang apadang. Apanya yang galang? Kalau bicara galang kan terang benderang, artinya tidak gelap begitu kan. Berarti kan karena ada terang berarti ada gelap. Nah, inilah yang menjadi kayak teks lain galungan itu melawan dharma, melawan adharma gitu. Artinya kita melawan kemenangan dharma. Yang dharma itu artinya kan kebaikan, artinya ciri-ciri terang, yang terang benderang melawan atas adharma itu kegelapan itu sendiri gitu. Jadi memang spirit galungan itu artinya bagaimana kita menuju terang itu untuk mengendalikan kegelapan dalam hal apa? Karena kita sebagai manusia tentu keburukan itu artinya berdampingan akan selalu kita lalui. Di sinilah kita mampu menumbuhkan sadar. Artinya kalau dalam bahasa Balinya ada kata enten. Makanya sebelum galungan kan ada hari sugian itu. Sugian itu dalam artinya membersihkan diri, mesugi. Disinilah artinya dalam hal ini sudah mulai kita menyadarkan diri dengan sugian itu artinya enten momentum selama 6 bulan sekali kita rayakan. Apakah kita sudah mulai enten dalam hal beriatnya, enten dalam hal ke dalam kesadaran diri kita. Jadi relevan pada masa kini itu ya memang kita harus bagaimana benar-benar kembali kepada sadar itu. Sadar dalam hal pengendalian diri. Mungkin itu dulu Dayu. Oke, sangat jelas sekali ya yang sudah disampaikan Sobat Dentim terkait dengan sumber sastra, mengapa kita umat Hindu merayakan Hari Suci Galungan, kemudian bagaimana istilah kemenangan Dharma melawan Adharma juga masih relevan dalam kehidupan saat ini. Nah, saya akan berlanjut ke berikutnya, yaitu terkait dengan berbicara galungan ya. Saya akan lanjut ke Mbak Nuri. Apa yang paling mendasar menjadi makna dalam perayaan atau dalam menyambut Hari Suci Galungan untuk umat Hindu kita di Bali, di tengah ya kita bilang sekarang di sini banyak sekali krisis ini, krisis itu, ini naik, itu naik. Nah, bagaimana Mbak Nuri pendapatnya? Baik, terima kasih Dayu. Baik, sahabat Dentim, bagaimana kita bisa memaknai makna mendasar untuk Hari Raya Galungan seperti itu Dayu ya. Nah, galungan, kita mengenal galungan bukan sekedar hanya dengan biasanya kita kalau udah galungan sibuk dengan penjor, hari penampan, adanya lawar, seperti itu ya. Tetapi juga kita mengingat bagaimana spiritual manusia. Nah, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri bahwa pada kegiatan menyambut dan pada hari raya itu berlangsung, bagaimana seharusnya kita bisa tetap berbuat baik, terus menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta mampu mengendalikan sikap negatif seperti itu Dayu. Memang pada hal ini seperti membahasakan galungan itu adalah perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma. Biasanya sering kita melihat, ada yang kita lihat bagaimana ada yang merayakan dengan alkohol seperti itu Dayu ya. Itu kan sebenarnya tidak diperkenankan. Bagaimana kita menyadari memaknai galungan itu sendiri seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan
hawa nafsu, sifat negatif seperti iri hati, terus kemarahan, keserakahan, serta ego seperti itu Dayu ya. Nah, yang selain itu kita bisa memaknai dasar dari galungan tersebut, yaitu bagaimana kita kemenangan sejati itu dimulai dari diri sendiri. Nah, melawan hawa nafsu, bagaimana ketika kita menang melawan hawa nafsu kita sendiri, menahan, sebenarnya galungan itu mengurangi amarah seperti itu Dayu ya. Bagaimana kita mengendalikan diri, maunya marah, tapi karena ini hari raya, berarti kendalikan dulu seperti itu. Sadar diri, kembali lagi ke sadar diri. Ya. Dan di hari raya Galungan juga kita bagaimana kita secara spiritual itu sibuk mempersiapkan sarana prasarana upacara. Nah, itu sebagai bagian kita memperkuat hubungan kita dengan ide Sang Yang Widiwasa seperti itu. Nah, Galungan memang cirinya satu hari itu kita sibuk Dayu ya, dari persiapan dari sebelum-sebelumnya, bagaimana kita mempersiapkan bebantenan seperti itu, sampai hari H pun kita tuh dari pagi buta sudah mempersiapkan sampai sore lagi masih disibukkan dengan, dan Galungan tidak satu hari seperti itu, besoknya lagi juga kita di Manis Galungan masih sibuk seperti itu Dayu ya. Nah, dan pada hari raya Galungan juga, hari suci Galungan juga kita tetap menghormati leluhur seperti itu. Bagaimana kita Galungan juga dipercaya sebagai leluhur itu kayak gimana ya, kalau bahasanya kita berkunjung pulang seperti itu. Tetap kita hormati leluhur, mungkin ada sesajen tertentu seperti itu Dayu ya. Dan satu lagi ini menjaga keseimbangan hidup. Bagaimana kita bisa mengingatkan sebagai manusia selaras dengan Tuhan, manusia selaras dengan manusia, dan selaras dengan lingkungan. Ya, itu dikatakan dengan trihite karana, kan? Bagaimana kita tetap bisa menjaga keseimbangan kita semua pada hari raya Galungan tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nurina, Sobat Dentim, terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Mbak Nuri, bahwa makna Galungan itu kembali menjadi sadar diri, bahwa pengendalian diri itu perlu dilakukan ya Mbak Nur ya, selama hari suci Galungan, karena memang rentetannya itu tidak Galungan saja selesai, tidak seperti itu. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan pembelajaran, dari mulai mempersiapkan, kita hitung-hitungan mau beli apa, kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan. Memang ada kalau misalnya kita berkegiatan itu kayak job desk dan rundown selama hari suci Galungan. Nah, setelah kita membahas tentang kesibukan kita ketika kita akan melaksanakan hari suci Galungan, kalau dalam keseharian kita kembali lagi, seperti apa bentuk nyata kita untuk melawan yang namanya adharma, karena kan seperti yang Bu Madi katakan tadi, bahwa baik dan buruk itu berdampingan. Nah, apa sih hal sederhana yang mungkin bisa menjadi contoh nyata dari bentuk perjuangan kita melawan adharma yang sering kita hadapi, Bu Madi? Ya, baik Dayu, jadi sudah mulai menukik ya bentuk perjuangan ya benar. Jadi baik Galungan itu sesungguhnya kan memang sangat momentum yang sangat luar biasa sekali, makanya mengapa dikatakan hari raya, karena memang Galungan ini hari yang memang gimana ya, tidak hanya untuk sesama manusia saja, hari merayakan sesama manusia, bahkan juga ini sebagai hari untuk sebagai penghormatan leluhur. Kemudian tidak hanya itu saja, bahkan juga termasuk pada lingkungan pun juga bagian daripada momentum hari suci Galungan yang memang kita tunggu-tunggu ya. Kalau Galungan sering kita tunggu Galungan Galungan gitu. Karena rentetannya memang kalau rentetan Galungan itu kan kalau kita maknai dari Lontar Sundari Gama kan menyatakan memang dari Sugian itu sudah termasuk dari Tumpak Warike, yaitu 25 hari sebelum Galungan itu sudah termasuk itu rangkaian hari suci Galungan. Jadi disinilah
mengapa pentingnya jadi momentum galungan ini seperti yang tersirat dalam mungkin saya mengutip salah satu mantra di Trisandya ada Sarwo Prani Hitangkara di bagian bait yang terakhir nih kok. Jadi sesungguhnya kita ini hidup ya, kita kan hidup itu kita harus sadar kita tidak hidup sendiri, kita hidup dengan segala lini dalam kehidupan ini dan semuanya itu sesungguhnya ya bersumber dari Tuhan, Ida Sang Yang Widi Wasa. Nah, bagaimana kita, apalagi Hindu di Bali itu tidak terlepas yang namanya filosofi Trihita Karana, yang seperti sudah Mbak Nuri sampaikan tadi bahwa galungan itu salah satunya bagian dari keharmonisan baik kita hubungan harmoni kepada Tuhan pun juga termasuk pada leluhur, kepada sesama manusia pun juga termasuk pada lingkungan. Nah, jadi bentuk perjuangan kita di sini adalah bagaimana sebelum kita keluar, artinya sebelum kita penyucian keluar dalam hal seremonial, kita harus memahami dulu spirit ya. Jadi kan di sini kita perlu memahami dulu antara agama ritual dan agama spiritual. Disinilah yang perlu diseimbangkan. Agama ritual oke lah kita artinya yang namanya hari suci itu kan kita anggap istimewa. Pastinya, kita pasti menseremonialkan segala persiapannya, apalagi Iya. ibu-ibu ya yang tidak lepas, tidak hanya bantennya aja harus cantik pokoknya dari atas ke bawah pokoknya harus selaras dengan bantennya. Biasanya galungnya gini, udah beli kebaya? Ya, baru di kebaya bapak-bapak udah mulai yang namanya persiapan, tidak galungan tuh biasanya identik dengan meguling ya, kayak gitu. Jadi mungkin di sini saya artinya bentuk perjuangan itu ya memang makanya tadi ada dalam istilah lontar sundari gamo nilai itu galang apadang. Apa sih yang kita cari galang yang seperti apa? Kita setiap 6 bulan sekali kita merayakan galungan, tetapi galang yang bagaimana? Nah di sini mungkin Mbak Madi pernah nih dulu dapat pelajaran dari dosen Mbak Madi kalau berbicara galungan ada diistilahkan galang, guling, gelung, geleng. Nah, untuk mencari galang kita kendalikan dulu, kita cari dulu guling. Guling itu apa? Maksudnya babi guling. Banten guling. Bapak Banten guling. Nah, Kalau apa ini maksudnya? Artinya guling bagaimana kita mampu menggulingkan ya, artinya menggulingkan sifat-sifat yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nuri. Artinya hal-hal yang kita di sini perlu sadar lah kita, apalagi kita mau merayakan hari suci, tahan dulu ego kita. Artinya di sini kita yang namanya untuk kebersamaan kan begitu, apa yang perlu dipersiapkan. Jadi ya memang pengendalian diri ini jadi menggulingkan khususnya ya satripu, krode, karena kalau sudah yang namanya sibuk tuh sensitif, apalagi ibu-ibu jangan diganggu. Pokoknya udah kalau ibu-ibu tuh kalau udah sibuk tuh sensitif sekali. Nah, jadi kita harus benar-benar mengendalikan salah satunya itu, dan juga di sini kemudian guling, kemudian yang ketiga apa? Galang, guling, Apa dah? Gelung. Kalau berbicara gelung di gelungan, di mahkota kan begitu. Apa yang perlu digelungkan? Nah ini ya perlu digelungkan dharma. Ini dharma dalam artian kita mampu mengendalikan diri dengan cara berbuat baik kan begitu. Artinya dalam hal lingkup keluarga lah dulu. Artinya kan ya kita sebenarnya melihatnya itu kan tidak diukur dari kemampuan ya, seberapa yang bisa kita lakukan ya, demikian yang kita berikan begitu. Karena disinilah pentingnya bagaimana peran khususnya dalam di keluarga itu planning apa yang bisa dibeli, jangan sampai ada hal yang dipaksakan gitu. Jadi itu yang perlu digelungkan, itu artinya dikokohkan kembali dharma kita dalam keseharian, nilai-nilai agar mampu kita tetap ada yang namanya menyambut braille gitu kan. Itu kemudian yang terakhir geleng itu artinya
harus kita enten, kayak tadi disampaikan enten artinya tetap sekarang sudah mau mulai yang namanya hari suci, apa yang perlu dipersiapkan. Jadi sudah mulai kita menata itu, kayak ya sudah menjobdeskan, ini apa yang perlu nanti disiapkan untuk apa namanya, hari ini ya, buat apanya, ya beli apanya gitu kan, biar enggak nanti pada saat hari H baru gitu megredegan. Itu konfliknya lebih keras terasa ya, kalau jadi kita tidak itu menyusun itu. jadi perlulah planning itu penting sih ya, walaupun memang kalau apa namanya secara kegiatan apa mungkin memang akan ada di luar dari planning, tapi kan kita sudah menyiapkan gitu schedule-nya, ini yang perlu disiapkan dulu, ini sampai di hari raya Galungan, sampai benar-benar di hari raya Galungan benar-benar kita merasakan hikmatnya. Iya, benar. Galungan itu apa namanya untuk kebersamaan gitu kan, secara niskala leluhur senang melihat apa namanya kita ini apa namanya bersama-sama, kemudian juga kita membakti pun juga tenang. Nyari tenang itu dah gitu, tenang itulah dharma sesungguhnya. Jadi Oke ya. Kalau memang luar biasa sekali ya Mbok Madi ya. Nah Sobat Dentim, karena kita keterbatasan waktu ya, sebenarnya untuk topik Galungan ini memang benar-benar sangat masih banyak sekali hal yang bisa dibahas ya. Nah terkait tadi bahwa memang kita tarik dari segala penyampaian dari Mbok Madi dan juga dari Mbok Nuri bahwa memang ketika kita melaksanakan hari suci Galungan, tentu saja kita penuh syukur ya dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama, kemudian kebersamaan kita di keluarga dan hal lain sebagainya itu menjadi tantangan dan juga menjadi hal yang dinanti-nanti oleh setiap keluarga yang ada di Bali ya, dan juga di luar Bali. Karena kita sadari hari suci Galungan datangnya setiap 6 bulan sekali ya, atau 210 hari sekali sesuai dengan jatuhnya wuku. Nah, di sini sebagai penutup dari pembahasan yang sudah kita bahas bersama kedua narasumber, bahwa Galungan mengajarkan banyak nilai penting tentang kehidupan. Lebih dari sekedar perayaan, Galungan ini mengingatkan kita bahwa setiap hari kita dihadapkan pada pilihan untuk mengikuti dharma dan kebenaran, serta menghindari adharma atau hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian melalui hal ini, selain itu, kita juga diajak untuk bersyukur atas segala berkah yang telah diterima, serta menghormati leluhur, mempererat hubungan dengan keluarga, serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Nah, sekian dulu Sobat Dentim untuk perbincangan kita pada siang hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Dan kami akhiri podcast dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.